Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Shalawat Channel. Seperti biasa kita akan lanjutkan kembali pembacaan buku. Seperti biasa kita akan lanjutkan lagi pembacaan buku Madrasah Ruhaniyah karya Dr. Jalaluddin Rahmat bin Rahmat Sujai. Pada buku ini kita akan membacakan pada bagian hadis tentang perkhidmatan, halaman 114. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan seteguk air. Hadis tentang perkhidmatan. Dalam hadis qudsi, Tuhan berfirman, semua makhluk adalah keluargaku, dan di antara makhluk-makhluk itu yang paling aku cintai adalah mereka yang paling santun dan paling sayang terhadap hamba-hamba aku yang lain, serta senang memenuhi keperluan orang lain. Dalam hadis ini disebutkan bahwa manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling banyak berkhidmat kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, semua makhluk adalah anggota keluarga Allah. Dan makhluk yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling berguna bagi seluruh anggota keluarganya dan sering memasukkan rasa bahagia kepada mereka. Hadis lain menyebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika seseorang tersenyum ketika berjumpa dengan saudaranya yang lain, Allah akan menghitung senyumnya itu sebagai kebaikan. Kalau seseorang menyingkirkan rasa sedih dari hati saudaranya yang lain, tindakan itu juga Allah hitung sebagai kebaikan. Dan tidaklah Allah disembah dengan cara yang lebih dicintainya, seperti memasukkan rasa bahagia pada hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai daripada melakukan 20 kali haji pada setiap hajinya menginfakkan ratusan dirham atau dinar. Dalam hadis lain, baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan, jika seorang muslim berjalan memenuhi keperluan seorang muslim lain, itu lebih baik baginya daripada melakukan 70 kali tawaf di Baitullah. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba. Di antara hamba-hamba itu, ada sebagian manusia yang Allah ciptakan untuk melayani keperluan manusia yang lain. Kepadanya, manusia berlindung untuk memenuhi keperluannya. Mereka itulah yang akan memperoleh kedamaian pada hari kiamat nanti. Nabi juga bersabda, ada orang-orang yang Allah berikan harta kepada mereka supaya mereka membagikan harta tersebut kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kalau mereka tidak membagikannya, Allah akan mengambil harta itu dan dipindahkan kepada orang lain yang bisa membagikan hartanya kepada sesama manusia. Dalam hadis ini, saya menangkap pesan luar biasa bahwa kalau kita memiliki harta yang berlimpah, punya uang, punya kekayaan, ketahuilah bahwa pada dasarnya ada titipan dari Allah Ta'ala untuk diberikan lagi kepada yang lain. Kalau kita tidak berikan, maka Allah akan memindahkan kekayaan kita, uang kita itu pada orang lain yang sanggup memberikannya kepada kaum mukminin lain yang berkesusahan atau yang memerlukan, atau yang mereka-mereka yang termasuk kategori mustad'afin. Hadis-hadis itu mengingatkan saya kepada teman saya, seorang ustadz di Bandung. Orangnya sederhana dan pekerjaannya berjualan tembakau di pinggir jalan. Ia mengajarkan kepada saya sebuah doa yang sederhana, tetapi bagi saya luar biasa. Doa itu berbunyi, ya Allah, buatlah aku lelah dalam membagi-bagikan hartamu, bukan lelah karena mencari hartamu. Nabi Muhammad SAW menyebut setiap perkhidmatan kita kepada orang lain sebagai sedekah. Nabi juga menyebutkan apabila seseorang tersenyum melihat wajah saudaranya untuk membahagiakan hatinya, ia telah bersedekah. Menyingkirkan duri di tengah jalan dan memenuhi keperluan orang yang kesusahan dihitung sebagai sedekah.
Demikian pula dengan mengambil air yang diperuntukkan bagi orang lain, itu juga sedekah. Segala bentuk perkhidmatan kita kepada sesama manusia dihitung sebagai sedekah. Inilah cara yang lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simaklah diskusi berikut ini. Pada hari kiamat nanti, Allah akan berkata kepada hamba-hambanya, "Hai hamba-hambaku, dahulu aku lapar. Engkau tidak memberi makan padaku. Dahulu aku sakit. Engkau tidak menjengukku. Dahulu aku telanjang. Engkau tidak memberi pakaian padaku." Kemudian hamba-hambanya bertanya, "Tuhan, bagaimana mungkin aku melakukan itu semua? Sedangkan Engkau Tuhan semesta alam." Tuhan menjawab, "Dahulu ada hambaku yang sakit. Sekiranya kau jenguk dia, engkau akan temukan aku di situ. Dahulu ada hambaku yang lapar. Sekiranya kau beri makan pada dia, engkau akan temukan aku di situ. Dahulu ada hambaku yang telanjang. Sekiranya kau berikan pakaian kepadanya, engkau akan temukan aku di situ." Ibnu Arabi menjadikan hal ini sebagai pembahasan yang lengkap sebanyak satu jilid dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dalam pembahasan tentang penampakan Tuhan di bumi, ia menyebutkan kita bisa menemukan Tuhan melalui perkhidmatan kepada sesama hamba-Nya. Kita adalah hamba-hamba Allah dan kita adalah anggota keluarga Allah. Ya Allah, anugerahkan padaku di bulan ini rasa sayang kepada anak-anak yatim, memberi makan kepada orang-orang yang lapar, menebarkan salam dan persahabatan dengan mereka yang dimuliakan. Demi kemurahan-Mu, wahai tumpuan para pengharap. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.